Hari ketiga podcast pada di sini. Marilah berkenalan dulu dengan saya sebagai moderator. Perkenalkan, nama saya Alia Astrita Sugian. Saya menjadi moderator pada podcast malam ini. Nah, seperti yang sudah dikabarkan bahwa malam ini kita akan membahas podcast terkait topik SNBT dan juga UMPTKIN. Nah, dengan judul Kampus Bukan Mimpi, ngobrol santai soal SNBT dan UMPTKIN. Nah, jadi di sini kita akan ngobrol-ngobrol santai aja dan juga kita akan tanya-tanya kepada narasumber terkait pengalamannya yang lolos pada jalur tersebut. Nah, baik, sebelum kita dengar penjelasan dari kakak-kakak kita, marilah kita kenalan dulu nih sama narasumber-narasumber yang ada pada podcast malam ini. Jadi di sini saya bersama dua kakak-kakak yang cantik dan juga tentunya bisa kita jadikan pedoman ataupun menjadi motivasi kita dalam kita mengetahui dan juga motivasi semangat saat kita ingin menuju ke jenjang perguruan tinggi. Nah, jadi di sini saya persilakan kepada Kak Aisyah untuk memperkenalkan diri terlebih dahulu. Bisa disebutkan namanya siapa, dulu di MAN 1 itu kelas berapa, baru kakak itu masuk ke PTN itu jalur apa, dan juga di mana nih univ kakak sekarang. Jadi kepada Aisyah, saya persilahkan. Oke, halo. Suara aku kedengaran nggak? Dengar. Oke. Jadi, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semuanya, perkenalkan nama aku Aisyah Rahmania Bolon. Dulu aku dari kelas 12 IPA 8, dan aku masuk dari jalur SNBT, dan sekarang aku univnya di Universitas Brawijaya. Baik, terima kasih kepada Kak Isya yang sudah memperkenalkan diri dan jika didengar universitasnya cukup populer dan banyak diminati ya Kak, yaitu di Universitas Brawijaya. Nah, selanjutnya saya persilakan kepada narasumber kita satu lagi yang juga tak kalah meningkatkan motivasi kita nih. Nah, kepada Kak Zainab saya persilakan bisa diberitahu namanya siapa, baru dulu kelas berapa, masuk jalur apa dan juga univnya apa nih saat ini. Dipersilakan kepada Kak Zainab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Malam teman-teman. Nama aku dari jalur UMPTKIN dan sekarang aku di UIN Raden Masai Surakarta atau di Solo. Baik, terima kasih kepada Kak Zainab yang telah memperkenalkan dirinya kepada kami yang akan mendengar nih motivasi-motivasi dari kakak-kakak yang ada di sini. Baik, tanpa mengulur waktu, langsung saja kita dengar ya penjelasan dari Kak Aisyah terkait SNBT karena sepertinya sudah tidak jarang nih kita mengenal kata dari SNBT walaupun dulu sempat bukan itu namanya dan diganti menjadi SNBT pada zaman kita. Tapi sepertinya kalau tentang ujian-ujian gitu sering banget nih didengar juga apalagi tuh ada JJ ya, jedak jeduk khususnya tuh tentang SNBT ini. Nah, jadi langsung saja kepada Kak Zainab saya persilakan untuk share screen PPT-nya dan dijelaskan lebih lanjut. Kepada kok Kak Zainab kepada Kak Aisyah maaf ya. Nah, kepada Kak Aisyah saya persilahkan. Oke, sebentar ya, aku share screen dulu. Guys, udah kelihatan jelas belum ya? Kelihatan kok, kelihatan jelas. Oke. Oke, jadi aku mulai ya. Jadi, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Waalaikumsalam Oke, warahmatullahi wabarakatuh. Oke, sebelumnya perkenalkan seperti yang tadi perkenalan tadi, tapi kayaknya aku kenalan lagi ya. Nah, nama aku Aisyah Rahmanya Tampu Bolon, dulu aku dari kelas 12 IPA 8, dan sekarang aku kuliah di Universitas Brawijaya dengan jurusan Administrasi Publik dari jalur SNBP. Oke, jadi di sini tuh aku bakal ngenalin ke kalian apa sih itu jalur SNBT? Nah, SNBT itu adalah salah satu jalur seleksi masuk PTN di Indonesia berdasarkan UTBK, yaitu ujian tertulis berbasis komputer yang berupa TPS atau tes potensi skolastik, yang berupa penalaran matematika dan literasi bahasa Indonesia dan bahasa Inggris. Oke, jadi apa sih sebenarnya perbedaan dari jalur SNBT dengan SNBP dan Mandiri? Nah, secara umum sih bisa kita lihat dari tiga aspek ya, yaitu dari sistem penilaiannya, dari kuotanya, dan dari biayanya. Nah, untuk jalur SNBP sendiri, sistem penilaiannya itu berdasarkan nilai rapor, prestasi akademik, dan prestasi non-akademik. SNBP sendiri, sistem penilaiannya berdasarkan hasil dari UTBK, dan Mandiri sendiri ini tergantung dari kebijakan kampus masing-masing. Ada yang dari prestasi, ada yang dari UTBK, ada juga yang harus mengikuti tes Mandiri lagi. Nah, untuk kuotanya, SNBP ini minimal 20%. SNBT minimal 30-40%, dan Mandiri ini biasanya lebih banyak tergantung kampusnya lagi, yaitu sekitar 30-50%. Nah, untuk biayanya, SNBP ini tidak dipungut biaya. Untuk SNBT, sebagian ditanggung oleh peserta dan sebagian subsidi dari pemerintah. Untuk Mandiri lagi, biasanya itu ditanggung full dari peserta dan biasanya juga lebih mahal. Oke, next. Kita bakal bahas alur dari SNBT ini. Yang pertama, kalian itu harus registrasi akun di portal SNPMB, lalu pilih pendaftaran untuk UTBK dan SNBT. Lalu, kalian mengisi dan verifikasi biodata, lalu unggah pernyataan tunanetra atau hambatan visual jika kalian punya itu. Lalu kalian bisa pilih program studi, bisa sampai 4 program studi. Lalu kalian bisa mengunggah portofolio bagi program studi seni dan olahraga. Lalu kalian bisa pilih pusat UTBK. Kalau di Medan sendiri, pusat UTBK-nya itu ada di USUS sama Unimed. Lalu kalian bisa mengunduh slip pembayaran dan melakukan pembayaran. Lalu setelah itu, setelah melakukan pembayaran, kalian akan menerima kartu peserta UTBK dan bisa kalian unduh. Dan itu harus dibawa ketika ujian nanti. Oke. Nah, untuk tanggal-tanggal dari SNBT ini tuh dari 12 Januari sampai 7 April kita itu bakal dikasih waktu untuk registrasi akun SNPMB siswa. Dari 25 Maret sampai 7 April kalian itu bakal dikasih waktu untuk pendaftaran UTBK dan SNBT-nya. Dari tanggal 25 April sampai 8 April juga kalian lanjut untuk pembayaran biaya UTBK-nya. Di tanggal 21 sampai 30 April di situ bakal pelaksanaan UTBK-nya. Di 25 Mei bakal keluar hasil pengumumannya. Dan di 2 Juni sampai 31 Juli kalian bisa mengunduh sertifikat UTBK. Oke, next aku bakal spill tips belajar dan pemilihan jurusan versi aku. Nah, pertama itu belajar buat UTBK. Belajar untuk UTBK sendiri itu yang pertama kalian harus kenali cara belajar sesuai dengan tipe kalian. Jadi, sepenglihatan aku di kelas 12 itu, kita tuh aku menemukan dua, dua metode cara belajar. Ada yang dia belajarnya secara mandiri, ada yang dia belajarnya lewat bimbel. Jadi kalau kalian misalnya bisa belajar dari mandiri, kalian bisa belajar aja gitu di rumah lewat dari aplikasi seperti Pahami gitu kan. Nah, kalau yang dia tipe yang susah buat untuk belajar sendiri dan ada ekonomi lebih nih. Nah, kalian bisa mengikuti bimbel. Dan banyak juga kok bimbel-bimbel yang murah melalui online maupun offline. Nah, untuk yang kedua, kalian harus manage waktu untuk tugas sekolah dan belajar UTBK.
Apalagi kalau kelas 12 tuh kan waktunya mepet-mepet. Dan tugas yang dikasih itu juga beruntun. Nah, jadi kalian tuh harus pandai-pandai buat manage waktunya. Oke, yang ketiga, manfaatkan kesempatan yang ada dan gunakan sumber belajar yang valid. Nah, kalau kalian punya waktu luang dan gak ada ngapa-ngapain, nah mending kalian gunain waktu itu buat belajar UTBK-nya. Dan gunakan sumber belajar yang valid. Bisa dari aplikasi-aplikasi, dari website yang memang udah terpercaya gitu. Jangan dari TO-TO bodong yang ada di Twitter-Twitter, tapi nggak masuk nanti materinya. Nah, oke. Selanjutnya, evaluasi skor dan prioritaskan subtes yang menjadi kelemahan. Jadi setiap kalian TO, kalian lihat tuh hasilnya. Oh, aku ternyata lemahnya di PM, penalaran matematika. Nah, eh, di selanjutnya kalian harus mendalami si PM itu. Oke, yang terakhir buat target capaian soal dan skor yang ingin dituju. Jadi misalnya dalam seminggu tuh kalian mau drilling soal 100 soal. Nah, seminggu tuh kan ada 7 hari. Nah, kalian bagi tuh 100 soal berapa per harinya. Dan kalian targetin skor yang ingin dituju. Oke, sekarang tips untuk milih jurusannya. Nah, untuk pilihan pertama itu, menurut aku, pilihan pertama itu untuk kampus dan jurusan impian. Misalnya, top 10 nih, kalian juga jurusannya yang susah-susah gitu kan, yang banyak pesaingnya. Nah, itu nggak apa-apa. Ada juga yang realistis. Kalau yang realistis tuh biasanya ya udah deh yang kampus biasa-biasa aja, tapi jurusannya tetap yang kita minati. Tapi kalau misalnya kalian nekat mau untuk kampus impian kalian, gas aja sih. Nah, untuk pilihan keduanya itu, menurut aku saranin itu yang realistis saja dengan kemampuan dan keadaan kalian. Misalnya, kalian mau tetap jurusan kayak aku nih, jurusan administrasi publik. Tapi kalau misalnya ngejar top 10 tuh, wah kayaknya terlalu ketat nih persaingannya. Nah, kalian bisa milih di PTN di sekitar kalian yang dekat kayak USITU. USITU juga ada atur juga. Oke, dan untuk pilihan 3 dan 4-nya itu dapat dipilih sesuai selera kalian. Namun tetap realistis untuk menghindari salah jurusan. Karena banyak yang aku temuin di sosial media gitu kan. Mereka tuh pilihan 3 dan 4-nya tuh salah-salahan. Tapi turns out yang lulusnya itu malah di pilihan 3 dan keempat. Nah, pas kuliah tuh mereka jadinya struggle banget. Nah, itu tuh kalian harus pintar-pintar buat pilih jurusannya juga. Oke, next. Nah, di sini aku bakal ngenalin kalian universitas aku. Pasti udah banyak yang tahu sih. Oke, jadi Universitas Brawijaya. Nah, Universitas Brawijaya ini didirikan pada tahun 1961 dan resmi menjadi PTN pada tahun 1963. Oke, lokasinya itu terletak di Malang, Jawa Timur, Indonesia. Yang jauh banget kalau dari sini. Dan kalau naik pesawat tuh harus transit. Oke. Dan fun fact, nama Brawijaya ini diambil dari gelar-gelar Raja Majapahit. Dan di UB itu kalian masih bisa eh, ngelihat bangunan-bangunan yang memang masih lama gitu ya kan. Masih kerasa vibes vibes Majapahitnya. Oke, next. Nah, di UB sendiri ini menyediakan banyak fakultas dengan berbagai program studi di dalamnya. Mulai dari Fakultas Kedokteran Gigi, Kedokteran Hewan, Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Ilmu Komputer, Ilmu Kesehatan, aku di Ilmu Administrasi, Ilmu Sosial dan Politik, Ilmu Budaya, Teknik, Hukum, Vokasi, Peternakan, Pertanian, Teknologi Pertanian, Perikanan dan Ilmu Kelautan, dan Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam. Jadi kalian kalau misalnya masuk UB, bisa milih sesuai dengan eh, kemampuan dan prospek kalian ini maunya nanti kemana. Oke, next aku bakal kenalin jurusan aku. Nah, jurusan aku itu administrasi publik. Program studi ini tuh mungkin banyak dari kalian yang belum pernah dengar. Karena menurut aku ini underrated banget dan aku juga baru tahu
jurusan ini tuh salah research jurusan yang bakal aku pilih buat SNBT ini. Nah, administrasi publik sendiri ini adalah program studi yang berperan dalam mengembangkan kebijakan publik dan tata kelola pemerintahan berbasis teknologi informasi, mendukung efisiensi dan transparansi pelayanan publik. Sejalan dengan visi Indonesia Emas 2045, program ini berkontribusi pada pembangunan pemerintahan yang responsif dan inklusif, serta menciptakan aparatur yang kompeten untuk mewujudkan pelayanan publik berkualitas dan pembangunan nasional berkelanjutan. Nah, di UB sendiri ini, administrasi publik ini tuh masuk ke Fakultas Ilmu Administrasi, yang dimana Fakultas Ilmu Administrasi itu untuk PTN di Indonesia ini, setahu aku tuh cuma ada dua. Yang pertama di UI dan yang kedua di UB. Sedangkan di PTN-PTN lain tuh administrasi publik tuh masuk ke ranah FISIP, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik. Oke, next. Jadi administrasi publik di Universitas Brawijaya itu bagaimana sih? Nah, keunggulannya. Nah, akreditasinya itu sudah unggul, terakreditasi dari BNPT. Dan secara internasional itu juga udah diakui dari U, UAN, QA. Fasilitas akademik dan non-akademik yang memadai, staf akademik yang unggul, dan prospek karir yang cukup luas. Nah, prospek karirnya itu apa? Lulusan dapat bekerja di bidang kebijakan publik, manajemen publik, dan administrasi pembangunan. Dan lulusan juga dapat bekerja di instansi pemerintahan, perusahaan swasta, BUMN, maupun membangun usaha mandiri, konsultan, hingga politisi. Karena di administrasi publik sendiri itu bahasanya banyak ya guys. Jadi kalian bisa milih nanti prospek kerjanya mau apa. Oke, jadi aku bakal spill sedikit buat DM aku di Instagram @aishi_rmh_. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah, jadi dari adik-adik semua, apakah ada yang terkait SNBT kepada Kakak Aisyah? Nah, Kak Aisyah, jadi di sini aku punya beberapa pertanyaan yang mungkin cukup relate sama adik-adiknya. Jadi pertanyaan yang pertama itu, bagaimana sih respon kakak saat pertama kali dengar SNBT gitu? Kan apakah itu kakak ngerasa kayak khawatir atau takut karena belum pernah dengar kata-katanya atau karena belum tahu sistemnya bagaimana atau justru timbul rasa penasaran nih sehingga kakak tuh pengen nyoba. Oke, dari aku sendiri nih, memang pas awal-awal kelas 12 tuh aku juga belum tahu nih apa aja sih jalur-jalur yang ada buat kita masuk PTN kan. Nah, di awal kelas 12 tuh aku udah research apa aja sih jalur-jalurnya, terus pros and cons-nya gimana. Nah, untuk SNBT sendiri ini, aku udah nyiapin banyak hal. Dimulai dari aku masuk bimbel, dan belajar mandiri juga di rumah. Karena aku personally nggak ngambil SNBP, karena pada saat itu aku ngejarnya kedinasan. Tapi nggak rezekinya di kedinasan, tapi alhamdulillahnya di SNBT-nya ini keterima. Jadi di SNBT-nya itu aku juga deg-degan banget ya, karena kan aku sebenarnya nekat ya ngambilnya ke UB, dan sedangkan aku tuh UTBK-nya juga masih yang rendah banget, masih banyak subtes yang aku tuh masih lemah. Tapi alhamdulillahnya skornya itu masih cukup untuk masuk ke jurusan yang aku pilih. Gitu sih. Nah, untuk skor Kak Isya sendiri, kemarin itu skornya nembus berapa nih sampai bisa lolos di UB?
Aku nggak spill exactnya ya, tapi 6 masih di bawah 650. Jadi menurut aku masih aman sih buat yang TO-TO-nya nih, masih 600-an. Karena aku di TO itu jujur masih 500-an. Tapi ternyata pas UTBK tuh banyak soal yang menurut aku mudah, aku kerjain duluan daripada yang susah. Jadinya aku dapat nilai yang tinggi di beberapa subtes yang bisa menjadi pendukung untuk nilai aku bisa naik gitu skornya totalnya. Dan untuk perkuliahannya di saat kamu udah dinyatain lulus nih dan kamu udah berkuliah di sana, banyak gak sih culture shock yang terjadi? Apalagi kan kita kan dari Sumatera nih, yang terkenal tuh gimana kita kerasnya, kita tegasnya. Saat pindah ke Malang, ke UB, ada gak sih yang bikin kaget gitu sama kondisi ataupun suasana yang ada di sana? Kayak jadi jujur aku kaget sih ya karena Malang itu letaknya kan di daerah dataran tinggi dan dikelilingi banyak gunung jadi dingin gitu daripada di Medan ini kan panas gitu. Nah di UB sendiri ini jujur banyak yang Jawanya. Bahkan teman-teman aku tuh eh, pada orang-orang Jawa semua. Bahkan mereka kalau ketemu tuh pakai bahasa Jawa. Jadi aku kayak nggak nggak paham sama sekali apa yang mereka bilang. Tapi untuk bahasa sih menurut aku aman ya karena aku bisa nyesuaiin cara aku ngomong dengan teman-teman aku yang di Medan dengan teman-teman aku yang di Malang. Bahkan teman-teman aku yang di Malang itu nggak expect aku dari Medan dengan cara bicara aku kayak gini. Mereka ngiranya aku dari Jakarta atau daerah sekitarnya gitu kan. Karena aku nggak kelihatan sama sekali bahasa Medannya kata mereka. Dan walaupun kita ketemu orang-orang Medan atau Sumatera di sana tuh, kalau ngomong Medan gitu, kayak nggak kerasa juga vibes-nya. Jadi kita masih tetap pakai aku kamu secara formal gitu. Dan untuk perkuliahannya ini cukup shock ya, karena ternyata waktunya cukup fleksibel, nggak kayak di SMA yang kita udah ada jadwalnya nih dari pagi sampai jam 2 kan gitu. Sedangkan kalau di jurusan aku nih, di kelas aku, hari Senin tuh kuliahnya bahkan cuma 2 jam, cuma satu kelas. Jadi itu tergantung dari jadwal yang kalian dapatnya nanti. Gitu sih. Menurut. Oke, terima kasih untuk Kak Aisyah yang udah menceritakan pengalamannya kuliah di UB ya. Itu bisa dibilang univ yang siapa sih yang nggak mau masuk UB gitu kan. Nah, jadi untuk adik-adik yang lain, apakah kalian ada pertanyaan tersendiri yang ingin dijawab oleh Kak Aisyah? Bisa langsung angkat tangan atau bisa komen di Zoom kita ya. Oke, teman-teman dan adik-adik kalian, langsung aja uh, kita switch topiknya menjadi UMPTKN. Nah, jadi di sini kita punya Kak Zainab yang akan menjelaskan bagaimana prosesnya, bagaimana pengalamannya, yang bisa kita ambil hal-hal positif. Nah, jadi kepada Kak Zainab, saya persilakan untuk share PPT-nya. Atau diwakilin ya tadi ya? Iya, Kak. Oh.
Kepada moderator, bisa di-share screen terkait PPT-nya Kak Zainab. Oke. Saya selaku moderator mempersilakan Kak Zainab untuk menjelaskan. Oke, makasih Kak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Suara aku, Waalaikumsalam ya, oke. wabarakatuh. Suara aku kedengaran jelas ya? Kedengaran jelas kok, Kak. Oke, makasih. Jadi di sini aku akan memperkenalkan tentang universitas aku dan juga UMPTKIN. Bisa slide selanjutnya aja, Kak? Jadi sebelum kita mulai pembahasan selanjutnya, kita perkenalan dulu. Di sini tuh ada kenalan dulu Bolo. Nah, Bolo itu bahasa gaulnya di Solo. Jadi Bolo itu artinya teman atau kayak bro gitu. Jadi kenalin, nama aku Sada Zainab Nasution. Kalau di Man dulu aku biasa disapa Jenab atau Kak Jen. Aku alumni Man 1 Medan, dulu duduk di kelas 12 IPA 11. Riwayat organisasi, aku dulu mengikuti jurnalistik, KKD OSIM Man 1 Medan, KIR, dan juga SISPALA. Sekarang ini aku mahasiswa di UIN Raden Masai Surakarta, dan di Prodi Manajemen Bisnis Syariah. Bisa slide selanjutnya, Kak. Nah, aku akan kenalin sama teman-teman semua tentang UIN Raden Masai Surakarta. Atau kalau Surakarta itu untuk bahasa formalnya, kalau bahasa gaulnya itu lebih sering dibilang Solo gitu. UIN Raden Masai Surakarta berdiri pada tahun 1992. Awalnya itu namanya itu Perguruan Tinggi Islam, lalu diganti menjadi IAIN, dan pada tahun 2001 itu diganti menjadi UIN dan sampai sekarang masih dipanggil UIN. Di UIN Raden Masai Surakarta sendiri ada 5 fakultas dan 36 program studi, dan rata-rata program studinya itu udah berakreditasi unggul dan A. Di tahun 2025 ini UIN juga mendapat rekor dengan pendaftar mahasiswa baru terbanyak dari luar negeri di internasional. Selanjutnya, Kak. Nah, di slide sebelumnya, Kak. Di UIN ada 5 fakultas, itu ada fakultas pertama itu ada Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam, itu lebih ke arah ekonomi dan bisnis. Program studinya itu ada manajemen bisnis syariah, bisnis digital, ekonomi syariah, perbankan, akuntansi, dan manajemen zakat dan wakaf. Kedua itu ada Fakultas Adab dan Bahasa, itu lebih ke sastra Inggris, pendidikan bahasa Indonesia, dan lebih ke bahasa sastra Arab. Ketiga, itu ada Fakultas Usuluddin dan Dakwah. Di program studinya itu ada psikologi, pemikiran politik Islam, dan lain sebagainya. Yang keempat, itu ada Fakultas Syariah, atau kalau di umumnya itu dikenal sebagai Fakultas Hukum. Program studinya itu ada kayak hukum pidana Islam, hukum keluarga Islam, yang berkaitan dengan syariah hukum Islam. Yang kelima itu ada Fakultas Ilmu Tarbiyah. Kalau di umum itu Fakultas Ilmu Tarbiyah itu diartikan kayak fakultas pendidikan. Jurusannya itu ada PGMI, Sains Data, Informatika, Ilmu Lingkungan, Pendidikan Matematika, Pendidikan Biologi, dan lain sebagainya. Itu tadi 5 fakultas di UIN Raden Mas Surakarta. Kalau soal fasilitas, fasilitas di UIN itu cukup memadai karena ada banyak lab untuk FUD, lab kewirausahaan, dan masing-masing fakultas juga memiliki perpustakaan dan lab sendiri. Dan ini tadi yang internasional, di UIN banyak mahasiswa internasional.
dan juga dicampur dengan mahasiswa lokal, jadi sistem pembelajarannya juga internasional. Slide selanjutnya, Kak. Jalur masuk di UIN Raden Mas Said itu ada SNBP, SNBT, ada SPAN PTKIN, UN PTKIN, Mandiri, Prestasi, dan Internasional. Kalau aku sendiri, aku dari jalur UN PTKIN. UN PTKIN itu jalur tes hampir mirip kayak SNBT juga, dan tapi itu dari Kemenak, dari Kementerian Agama, dan kalian tuh bisa daftar di UIN, STAN, STAIN, dan juga di IAIN. Nah, kalau dari UIN sendiri, UMPTKIN itu dari tahun ke tahun itu sebenarnya cukup banyak ya peluangnya di UIN, terutama di UIN Raden Masaya Surakarta, karena kemarin aja itu sampai menjadi eh, apa ya, pendaftar UMPTKIN terbanyak se-Indonesia, dan peluang peluang kelulusannya juga sebenarnya tinggi kalau di UIN Raden Mas Surakarta. Kalau untuk UMPTKIN, teman-teman itu mempersiapkan aja banyak latihan soal, dan untuk tesnya itu menurut aku itu jauh lebih mudah daripada SNBT ya teman-teman, dan soal-soalnya itu juga jauh lebih mudah, sama juga kayak SNBT, cuman tambahan dari UMPTKIN itu ada soal-soal agama, dan soal-soal agamanya juga menurut aku tuh cukup basic aja karena itu cuman tes tulis. Slide selanjutnya, Kak. Ya, jadi aku mau kenalin sama kalian tentang jurusan aku. Aku di jurusan Manajemen Bisnis Syariah atau di MBS, singkatannya itu MBS. Di MBS ini mempelajari tentang manajemen dan bisnis yang sesuai dengan hukum hukum Islam atau syariah ya, karena ada syariahnya. Jadi manajemen bisnisnya itu bukan lebih ke manajemen bisnis yang secara umum gitu, secara inter atau nasional, tapi lebih ke syariahnya. Jadi kalau kayak di mata kuliahnya itu pasti ada kayak tentang pengantar manajemen atau tentang ekonomi, tapi ekonominya itu tentang ekonomi Islam, bukan kayak ekonomi secara umum. Tapi juga mempelajari yang umumnya. Jadi kita itu di MBS itu juga dapat dua-dua, dapat yang syariah dan dapat juga yang umumnya. Kalau prodi lulusan di MBS itu ada kewirausahaan, bisa membuka usaha baru, bisa analisis manajemen, manajer bisnis, bisa juga jadi konsultan di perusahaan syariah dan di perusahaan lainnya. Kalau di MBS sendiri itu jalur kelulusannya itu selain dari skripsi itu bisa juga dari mengupload jurnal, seminar internasional, dan juga membuka usaha. Kalau kita mau lulus dari membuka usaha, itu usahanya itu harus 2 tahun. Jadi nggak harus dari skripsi, tapi kita juga bisa membuka usaha minimal 2 tahun. Kalau yang saya tahu gitu. Dan di MBS ini menurut aku itu cukup mudah. Mungkin karena masih semester 1 ya, tapi mata kuliahnya masih cukup mudah. Masih teori-teorinya juga dan nggak terlalu sulit. Cuman karena aku dulu anak IPA dan lari ke IPS ini ke Sosum, jadi masih ada agak kendala sedikit di ekonomi. Oke, selanjutnya Kak. Kegiatan aku selama 1 semester itu ngapain aja, pengalaman aku di selama 1 semester kuliah di UIN Raden Masaya Surakarta, aku tuh banyak mengikuti organisasi di UIN, karena di UIN itu banyak sekali organisasi UKM. Teman-teman juga bisa ikuti, dan UKM-nya itu aktif, benar-benar aktif, bukan bukan kayak UKM yang habis itu ditinggalin, tapi semua UKM di UIN pasti itu ada banyak kegiatannya dan itu benar-benar aktif.
Terus selain itu aku juga menyempatkan waktu untuk ikut volunteer dan komunitas atau kayak seminar juga dan lain sebagainya. Kalau lingkungan di UIN itu juga kalau di mana-mana pasti ada lingkungan yang baik atau buruknya, tapi kalau di UIN masih banyak yang baiknya juga begitu. Jadi pintar-pintar kita sendiri juga. UKT di UIN juga menurut aku cukup tergolong murah ya teman-teman. Karena UKT golongan satu aja itu ada yang cuma 200.000. Jadi di UIN juga terjangkau, UKT-nya itu terjangkau. Dan di UIN sendiri juga ada banyak beasiswa dari fakultas atau dari BEM itu juga akan menyediakan banyak sekali informasi tentang beasiswa dan semester satu juga udah bisa daftar banyak beasiswa. Jadi peluang kita juga besar begitu. Uh, Slide selanjutnya Kak. Oke teman-teman, mungkin itu aja dari yang bisa aku jelaskan. Kalau teman-teman masih ada yang mau ditanyakan, dipersilahkan. Baik, teman-teman dan adik-adik sekalian, apakah ada nih yang ingin bertanya terkait UMPTKIN yang telah dilewati oleh Kak Zainab? Jika ada, bisa tinggalkan di komen atau angkat tangan di Zoom. Baik, Kak Zainab. Jadi di sini saya ingin bertanya nih, dengan mewakilkan adik-adik yang ingin bertanya. Jadi kakak sendiri ada nggak sih tips-tips ataupun persiapan kakak dalam menghadapi UMPTKIN? Ada nggak persiapan khusus yang kakak siapin? Kalau untuk persiapan khusus itu pasti ada ya, karena tapi nggak yang terlalu benar-benar karena UMPTKIN itu kan kayak jalan terakhir gitu. Karena pertama itu kan ada SNBP, terus SNBT. Nah, setelah SNBT itu cuman kayak selang 1 minggu itu baru ada seleksi UMPTKIN. Nah, karena udah bener-bener diusahakan di SNBT, banyak belajar tentang soal-soal, latihan soal-soal, dan waktu di UMPTKIN itu tinggal dimaksimalin aja. Cuman yang tadi yang aku bilang, teman-teman itu ada tambahan latihan soalnya itu belajar tentang keagamaan. Karena di tes UMPTKIN ada tes keagamaan juga. Untuknya sendiri, apakah boleh di-spill agar adik-adiknya tahu nih, berapa sih skor kakaknya sampai bisa lolos di UIN yang ada di Solo? Kalau untuk skor sebenarnya aku kurang ingat ya, tapi 600 600 600 pas-pasan kayaknya. Dan untuk jurusan aku sendiri MBS itu termasuk jurusan paling banyak diminati di UIN dan Masai Surakarta. Jumlah pendaftarnya itu mencapai sekitar 2.000. Tahun kemarin tuh 2.000 dan yang diterima itu kurang lebih berapa ratus, tapi juga lumayan banyak. Begitu, Kak. Terus pertanyaan terakhir, di UIN Surakarta itu kakak ada nggak mengalami culture shock kayak sebelum? Apakah itu hafalannya tambah banyak atau tugas-tugasnya lumayan sulit dan banyak banget?
atau justru malah lebih ringan, lebih santai, atau justru semakin gedebak-gedebuk nih, Kak? Oke, ini sebenarnya pertanyaannya cukup menarik ya. Kalau di bagian akademiknya itu sebenarnya mungkin karena masih semester 1 ya, jadi bisa dibilang kayak masih banyak santainya gitu. Karena mungkin kita di mana dulu lebih banyak UKBM ya, lebih banyak tekanan. Kalau sekarang itu kayak lebih banyak santainya dan aku bahkan tuh dulu semester 1 itu masuk kuliah cuma 3 hari doang. 3 hari dan itu kebanyakan juga presentasi. Terus kalau misalnya tentang ini karena UIN ya, jadi pasti ada kayak ujian-ujian keagamaannya juga dan itu yang bikin aku kaget sebenarnya karena kami di semester 1 itu wajib ada ujian keagamaan kayak ujian tes baca Quran, tes bahasa Arab, tes bahasa Inggris dan tes hafalan juga sama praktek ibadah juga ada dan itu semua di semester 1. Kalau misalnya gagal itu bakal diulang lagi di semester ke depan dan itu yang bikin kaget banget ya karena mungkin di UIN gitu kan. Kalau selebihnya tentang akademik itu masih normal, masih batas sewajarnya aja. Kalau di lingkungan di Solo itu masyarakatnya itu benar-benar lembut, kayak sangat-sangat berbeda sama di Medan. Karena kan di Solo itu kan di Jawa Tengah. Jawa Tengah itu kan masih bagian medok di bagian halus Jawa. Jadi orang-orang tuh ngomongnya itu lembut banget. Bahkan waktu pertama kali aku datang ke Solo, itu aku nggak dengar mereka tuh ngomong apa karena saking lembutnya. Tapi aku juga bisa menyesuaikan mereka. Jadi dan sama kayak tadi Kak Aisyah, kebanyakan juga teman-teman aku juga orang Jawa semua dan mereka berbicara bahasa Jawa, bahkan mereka tuh bahasa Indo juga kurang lancar. Tapi kalau soal bahasa itu masih bisa, karena kan pasti ada yang mentranslate. Kita tuh butuh teman translate setidaknya satu gitu. Baik, terima kasih kepada Kak Zainab yang telah menceritakan sedikit pengalamannya dari perjalanan UMPTKIN dan telah lulus di UIN Surakarta. Baik kepada adik-adik ataupun teman-teman sekalian yang masih ingin bertanya kepada Kak Zainab, bisa melontarkan pertanyaannya di komen atau raise hand di Zoom. Nah, jadi di komen ada yang mau bertanya. Jadi kepada Adawiyah bisa open mic atau bisa juga diketik pertanyaannya. Baik, karena pertanyaannya untuk Kak Aisyah, jadi dimohon Kak Aisyah untuk menjawab. Jadi ada nih adiknya yang bertanya, jurusan administrasi publik itu prospek kerjanya itu bisa kemana aja, Kak? Oke, jadi seperti yang aku sebutin di PPT tadi ya, prospek kerjanya itu kalian bisa kerja di bidang kebijakan publik, manajemen publik, maupun administrasi pembangunan. Dan kalian juga bisa dapat bekerja di instansi pemerintahan, perusahaan swasta, BUMN, ataupun kalian juga bisa membangun usaha mandiri, konsultan, hingga politisi. Jadi biasanya tuh eh, lebih ke bagian administrasinya. Kita sebagai
administrator yang menghubungkan antara instansi dengan masyarakatnya. Makanya di semester 1 ini banyak membahas tentang bagaimana cara kita sebagai organisasi melakukan pelayanan publik kepada masyarakat. Gitu. Nah, untuk Adawiyah, apakah jawabannya bisa dipahami? Jadi intinya kita itu fokus pada pelayanan publik, seperti birokrasi, seperti itu ya. Nah, selanjutnya Adawiyah ada bertanya juga nih kepada Kak Zainab. Apa sih alasan dari Kak Zainab memilih prodi manajemen bisnis? Apakah itu saran dari orang tua atau justru itu pilihan dari lubuk hati kakak yang terdalam? Kalau untuk alasan memilih jurusan manajemen bisnis, itu yang pertama itu banyak peluang peluang prospek kerja juga ya, karena di manajemen bisnis ini kita nggak hanya bisa jadi konsultan dari perusahaan atau kerja yang di kantoran, tapi kita juga bisa membangun bisnis sendiri, yaitu tadi menjadi wirausahaan. Kalau dari saya sendiri, saya juga dari dulu juga suka membuka bisnis, makanya saya memilih manajemen bisnis karena itu juga masih satu passion dengan saya sendiri. Dan kalau dari orang tua juga setuju dan ada ikut campur sedikit. Terima kasih Kak Zainab atas jawabannya. Baik adik-adik, apakah masih ada yang ingin ditanyakan pada podcast kita malam ini terkait SNBT dan UMPTKN? Jika sudah tidak ada, maka berakhirlah podcast kita pada malam ini. Nah, di sini saya berterima kasih sekali kepada kakak-kakak narasumber yang bersedia meluangkan waktunya, memberikan pengalamannya, menceritakan keluh kesahnya, sehingga dapat menjadi motivasi bagi kita semua. Dan saya juga berterima kasih kepada para penonton, teman-teman dan adik-adik yang selalu support dan mendengarkan podcast pada malam ini. Nah, baik sebelum kita tutup, mari kita melakukan sesi dokumentasi kepada operator. Saya persilakan untuk arahannya. Oke, boleh pakai CE dulu nggak ya? Diarahkan dong, moderator. Huruf C gitu, CE. Logo C. Boleh diulang nggak operator? Nggak kedengeran. Boleh pose CE nggak? Logo CE. Tangannya pakai logo CE. Oke. Dihitung mundur aja biar Oh aku iya. screenshot. Teman-teman yang lain, jika ada yang bisa on mic juga boleh on mic, on cam ya teman-teman. Untuk sesi dokumentasi. Untuk adik-adik juga yang bisa on cam, bisa on cam. Oke, aku hitung mundur ya. 3, 2, 1. Oke, ada request lagi? Gaya bebas deh, gaya bebas. Oke, 1, 2, 3. Oke. Baik, terima kasih atas arahannya operator. Dan sekali lagi terima kasih kepada narasumber dan juga teman-teman dan adik-adik yang sudah bergabung pada podcast malam ini. Saya sebagai moderator izin menutup podcast kita pada malam ini.
Terima kasih semuanya. Selamat malam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah semuanya. Terima kasih, Kak. Terima kasih kembali, Kak. Dan terus berkembang sebagai salah besar di Indonesia, poros pertumbuhan ekonomi, pusat perdagangan, dan gerbang hadir semangat baru dari generasi muda mereka yang tidak hanya menjadi pengguna teknologi, tetapi juga inovator dan pencipta solusi. Namun, di tengah disrupsi teknologi global dari kecerdasan buatan hingga otomatisasi, tantangan baru pun muncul. Kompetisi tak lagi lokal, tetapi lintas batas dan lintas waktu. Pertanyaannya, apakah kita siap? BINUS University menjawab tantangan ini melalui kehadiran BINUS at Medan, sebuah kampus yang dirancang khusus untuk mencetak global digitalpreneur, generasi wirausaha digital berwawasan global dengan akar budaya lokal. Di BINUS at Medan, mahasiswa didorong untuk mulai lebih awal berkarir. Melalui program 2,5 tahun kuliah, siap berkarir, mereka tidak hanya mendapatkan teori, tapi langsung dibekali pengalaman nyata melalui enrichment program. Enrichment program memungkinkan mahasiswa untuk belajar langsung dari industri, terjun ke lapangan, hingga memperluas pengalaman ke luar negeri melalui summer and winter program. Inilah pendekatan pendidikan yang relevan dengan zaman, menghubungkan dunia akademik dengan kebutuhan nyata dunia kerja dan kewirausahaan. BINUS at Medan hadir dengan 5 program studi unggulan. Dengan fasilitas modern, kurikulum berbasis industri, art space, AR/VR dark room, creative class, export-import lab, digital creative hub, lab photography and videography, Elevate Studio, Music Studio, Podcast Studio, International Corner, BINUS Support, Library and Knowledge Center, dan jejaring global yang kuat. BINUS at Medan siap menjadi mitra strategis dalam mencetak talenta unggul dari Medan untuk Indonesia dan dunia. Mari bergabung bersama BINUS at Medan, home of global digitalpreneur generation, from Medan to the world.